Akhirnya si pinjam dan juga si paylater itu kena sanksi dari OJK karena melakukan penagihan di luar kondar. Apakah ini akan ditutup juga? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya si pinjam dan juga si paylater, atau gampangnya galbay Shopee lah ya. Karena di sini lagi banyak banget kasusnya, yaitu tentang penagihan di luar kontak darurat. Nah, ini menjadi pembahasan yang sangat menarik sekali, dan banyak juga teman-teman semuanya yang mungkin sudah melihat postingan di Facebook dan yang lain sebagainya terhadap yang namanya Shopee itu melakukan penagihan di luar kontak darurat. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan besar karena bisa jadi untuk kita yang introvert ataupun kita itu malu, otomatis lah ya, semua kontak yang ada di HP kita bakal tahu kalau kita itu melakukan pinjaman, dan itu kan bikin malu. Apalagi di kontak HP kita ada keluarga besar atau ada orang penting atau ada orang besar tahu kalau kita itu melakukan pinjaman. Nah, apakah hal ini benar adanya atau memang ini hanya sebuah rekayasa aja? Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Oke, jadi yang pertama, saya harus garis bawahi, apakah benar hal itu bisa terjadi? Jawabannya memang bisa saja terjadi. Tetapi saya kira kecil kemungkinan semua nasabah itu bakal menerima seperti itu. Pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kita harus cermati terlebih dahulu apakah hal itu benar ketika orang tersebut posting di Facebook atau orang tersebut meluapkan di media sosial. Bisa aja itu adalah skenario DC, ya kan? Video sebelumnya saya sudah bahas yang namanya skenario DC. Terus kemudian yang ketiga adalah bisa jadi hal itu memang tidak benar sama sekali karena itu adalah cara DC aja gitu loh, menakut-nakutin kalian via WhatsApp ataupun via media sosial yang lain. Nah, ini menjadi hal yang penting kalian pahami. Pertama, saya pengen bahas terlebih dahulu, hal itu apakah bisa terjadi? Kalau memang itu benar terjadi, karena mungkin kita itu sering mengizinkan aplikasi Shopee mengizinkan akses kontak. Iya nggak? Bener nggak? Coba kalian cek dulu di aplikasi Shopee kalian, itu kalian izinkan kontak apa enggak? Nah, biasanya ada, kalian tekan aplikasinya agak lama, terus kemudian di situ kalian lihat izin aplikasi, itu aplikasi Shopee itu mengizinkan akses kontak nggak? Biasanya kamera, galeri itu diizinkan, tapi kontak itu diizinkan nggak? Kalau kontaknya keizinkan, bisa jadi kontak kalian itu ada di Shopee, atau kontak-kontak di HP kalian itu Shopee tahu karena kalian telah mengizinkan aplikasi tersebut mengakses kontak kalian gitu loh. Nah, bisa coba cek dulu. Kalau memang bisa, ya itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, artinya Shopee sudah melanggar aturan dari OJK dan bisa saja tertutup atau dicabut izinnya. Nah, hal kasus seperti ini memang banyak saya temukan juga pengaduan-pengaduan dari nasabah-nasabah ataupun dari teman-teman semuanya. Tetapi kalau masalah mau ditutup apa enggak, jujur saya sendiri belum mengetahui hal itu. Saya sudah cari di website resmi OJK, saya tanyakan ke OJK, ya jelas tidak akan dikasih bocorannya ya. Saya sudah telusuri semua website-website, itu tidak ada konfirmasi bahwa Shopee atau si pinjam dan si paylater itu akan ditutupnya kapan atau akan dicabut surat izinnya itu kapan, tidak ada, dan bahkan saya sendiri belum menemukannya. Kalau misalkan Shopee itu atau si pinjam juga si paylater adalah salah satu pinjaman online yang kena sanksi, saya sendiri belum bisa memastikan hal itu karena OJK sendiri hanya menyebutkan ada 28 pinjol yang kena sanksi dari OJK. Tetapi OJK sendiri tidak menyebutkan nama aplikasinya itu apa atau nama PT perusahaan pinjol tersebut tidak disebutkan oleh OJK. OJK menutupi itu semuanya, teman-teman ya. Jadi konfirmasinya kapan mau ditutup itu saya sendiri belum ada kepastian, atau saya sendiri belum menemukan situsnya. Karena jujur apa adanya aja, ketika saya menyampaikan di video, saya harus cari referensi, saya baca dulu banyak artikel, saya juga telusuri ini benar atau tidak. Saya mulai situs OJK, situs-situs terpercaya seperti CNBC, Kompas, dan yang lain sebagainya. Pasti saya telusuri, saya pahami, saya riset dulu, saya jadikan materi, jadi bahan pertimbangan. Apa yang saya sampaikan itu bisa jadi kasarnya ketika ada yang tidak percaya dengan saya bisa tunjukkan ini websitenya, ini referensi saya membuat video ini dalil saya ketika saya membuat seperti ini datanya ketika saya seperti ini gitu ya. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan itu berdasarkan sesuai fakta dan data. Kalau kalian pengen tahu ya saya boleh nanti screenshotin data-datanya, link-linknya. Kalian tinggal DM aja ke Instagram saya biar paham seperti itu ya.
Nah, di sini saya sendiri menemukan bahwa ada 28 pinjol yang kena sanksi dari OJK tersebut adalah dari situs, oh bukan situs OJK, tetapi dari postingan OJK yang di Instagram seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab akan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan kalau misalkan itu akan sumber data dan kontak, saya kira sebenarnya sangat kecil ya, sangat kecil sekali Shopee itu akan menyebar data kalian atau apalagi menagih ke Kondar ya. Kalau ke Kondar mungkin bisa, tetapi kalau keluar Kondar itu tidak, teman-teman ya. Jadi harap dipahami dan teman-teman semuanya kasar, kalau terjadi segera laporkan saja ke pihak OJK-nya biar jadi tuntutan kita untuk segera menutup aplikasi si pinjam dan juga si paylater ini. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.